Halo teman-teman semua, semangat ya buat belajar matematika hari ini. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang menurut aku sih ini menarik banget ya buat dibahas, yaitu kaidah pencacahan. Nah, pasti di antara teman-teman ini ada yang langsung mikir nih, apa ya kaidah pencacahan? Lalu, apa saja metode yang ada di dalamnya? Dan juga, kira-kira apa ya pengaplikasiannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, bersama saya Samuel Justin Santosa, mari kita sama-sama belajar. Oke? Jadi, yang pertama, mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu kaidah pencacahan. Oke, kita mulai ya dari definisinya. Nah, secara sederhana nih, kaidah pencacahan itu atau yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai counting rule. Nah, ini tuh merupakan sebuah cara atau aturan yang dapat digunakan nih untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi di dalam suatu percobaan tertentu. Ya, seperti itu ya penjelasan sederhananya. Mungkin biar lebih ngerti, yuk kita coba baca definisi yang mendalamnya ya. Nah, secara mendalam sendiri, definisi mendalamnya ya. Kaidah pencacahan merupakan sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Disebut sebagai pencacahan sebab hasilnya berwujud suatu bilangan cacah. Itu definisi secara mendalamnya. Oke, kita lanjut ke hal yang berikutnya. Nah, di dalam kaidah pencacahan ini ada apa saja sih metode-metode yang di dalamnya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ternyata ada 4 metode utama di dalam kaidah pencacahan ini nih. Oke, kita mulai dengan membahas aturan yang pertama, yaitu aturan perkalian, atau yang biasa juga disebut sebagai Filling slot ya. Nah, Filling slot ini atau aturan perkalian ini dapat digunakan ketika ada peristiwa yang terjadi dengan tahap yang berurutan, di mana tahap pertama memiliki satu cara yang berbeda nih. Di tahap kedua terdapat dua cara yang berbeda, dan seterusnya, hingga sampai tahap ke N memiliki N cara yang berbeda, AN cara yang berbeda ya. Nah, total banyaknya cara yang dapat terjadi dari peristiwa tersebut secara keseluruhan adalah dengan menggunakan rumus seperti berikut, yaitu A1 dikali A2 dikali A seterusnya hingga dikalikan dengan A ke N. Nah, biar lebih paham, yuk kita belajar yuk dari satu cerita berikut ini. Bagas adalah seorang siswa di Seman 123 Washington. Saat bermain dengan temannya di luar waktu sekolah, dia selalu menggunakan outfit yang sama nih, yaitu kaos dengan denim jacket sebagai outernya. Dia memiliki 3 kaos dengan 3 warna yang berbeda, yaitu putih, hitam, kuning, serta 2 denim jacket dengan 2 warna yang berbeda juga, yaitu biru dan jeans putih. Nah, ada berapa banyak sih cara yang Bagas punya dalam berpakaian dengan kaos dan jaket yang dia punya? Nah, itu pertanyaannya. Ada berapa banyak ya caranya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, dari cerita di atas ini kita tahu nih bahwa himpunan kaos, kita misalkan sebagai K nih, itu anggotanya ada putih, hitam, dan kuning. Dan kita buat himpunan jaket kita misalkan sebagai J ya, ada di dalamnya anggotanya ada biru dan putih. Maka banyaknya cara yang bisa didapatkan adalah simple dengan kita kalikan keduanya, yaitu AK dikalikan dengan AJ, yaitu 3 dikali 2, dan jawabannya 6. Ya, itu jawabannya, 6. Ada 6 cara yang Bagas punya dalam Bagas berpakaian dengan 3 kaos dan 2 outer yang dia punya. Belum yakin jawabannya benar, yuk kita coba buktiin bareng-bareng. Untuk dapat membuktikannya, kita dapat membuat sebuah tabel silang. Seperti berikut nih. Jadi ada denim jacket di atas dan ada kaos ya di kiri memanjang ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat pasangan-pasangan yang dapat terjadi, kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dengan 3 kaos dan 2 jaket yang si Bagas punya nih. Yang pertama kita bisa lihat nih ada kemungkinan kalau Bagas itu kalau dia denim jaketnya biru, berarti dia punya 3 kemungkinan nih, yaitu denim jaket biru dengan kaos putih, hitam, kuning, dan demikian juga ketika dia menggunakan denim jaket putih, di mana dia bisa pakai kaos putih, hitam, kuning. Nah, kita hitung nih ada berapa kemungkinannya, dan kalau kita hitung ada 6. Dan benar, berarti cara yang tadi kita gunakan ketika kita mengalihkan jumlah himpunan dari yang tadi ya, cara yang pertama yaitu cara si kaos ya atau himpunan K dengan himpunan si jaket, jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Begitu nih teman-teman caranya. Jadi itu ya penjelasan soal aturan perkalian. Apakah segampang itu?
Yep, bisa dibilang sih gampang itu, dan mungkin ada variasi soal lainnya yang nanti kita coba-coba bahas di contoh soal yang terakhir ya. Oke, kita lanjut dulu ke aturan penjumlahan. Nah, di aturan penjumlahan ini tuh aturan yang berlaku pada saat apa sih? Ini adalah aturan yang berlaku ketika ada beberapa cara yang terjadi dan caranya ini saling lepas ya, gitu. Jadi tidak saling berikatan seperti berikut. Jadi apabila ada A1 cara melakukan kegiatan satu, ada A2 cara dalam melakukan kegiatan dua, seterusnya hingga ada AN cara melakukan kegiatan N. Nah, itu tuh kita bisa nih pakai rumus yang berikut. Rumusnya itu A1 tambah A2 tambah A seterusnya hingga kita tambahkan yang terakhir itu A ke N. Gitu. Yuk, lanjut kita baca contoh soalnya. Nah, contoh soalnya kayak gini nih. Ada Raja Salman. Raja Salman ini punya 100 mobil, 5 pesawat pribadi, dan 30 yacht. Kita tentuin nih, ada berapa banyak cara bagi Raja Salman untuk berpergian ke luar negeri. Jadi ada 3 kendaraan ya yang Raja Salman miliki. Kita misalnya nih, mobil itu A1 ada 100, pesawat itu A2 ada 5, yacht itu A3 ada 30 nih. Nah, di dalam cerita ini kita gunain nih aturan penjumlahan. Kenapa kita gunain aturan penjumlahan? Dikarenakan ada beberapa kemungkinan cara untuk Raja Salman berpergian. Setuju dong ya? Banyak lagi, bukan beberapa. Ada banyak cara untuk Raja Salman berpergian. Dan dalam semua cara tersebut saling terlepas satu dengan lainnya. Kenapa nih kayak gitu? Karena kita bisa lihat bahwa Raja Salman kan nggak mungkin ya dia berpergian di dalam beberapa kendaraan sekaligus. Contohnya, bagaimana caranya mungkin dia naik yacht sambil dia naik pesawat. Beda cerita ya dengan dia naik yacht, lalu setelah itu dia turun dari yacht, dia naik pesawat. Tapi dalam kasus ini kita hanya sebatas melihat ada berapa banyak cara nih yang Raja Salman bisa lakukan dengan kendaraan-kendaraan yang dia miliki. Nah, untuk itu kita langsung nih pakai aturan penjumlahan ya, kita aplikasikan nih rumus yang tadi, yaitu A1 ditambah A2 ditambah A3 ya. Di kasus ini ada 3 cara, berarti A1 tambah A2 tambah 3, yaitu 100 ditambah 5 ditambah 30. Yang hasilnya adalah 135. Berarti terdapat 135 cara untuk Raja Salman dapat berpergian ke luar negeri. Seperti itu teman-teman. Terlihatnya lebih sederhana sih aturan penjumlahan ini ya dibanding aturan perkalian. Gimana nih menurut teman-teman? Apa gampang materi kita hari ini? Gampang ya? Betul banget sih, materi ini mudah kok. Tapi kita perlu memahami dengan baik-baik, kita perlu memahami dengan dalam apa sih aturan penjumlahan, apa sih aturan perkalian, dan juga bagaimana kita mengaplikasikannya. Karena pada prakteknya nih ya, seringkali kita jumpai soal-soal di mana dua aturan tersebut itu digunakan berbarengan untuk penyelesaiannya. Waduh, gimana ya, kayaknya ribet ya. Tapi enggak kok, enggak susah. Kenapa? Karena sekali lagi, yang penting adalah kita paham, kita ngerti nih, apa sih perbedaannya, apa sih pengaplikasiannya, dan apa ya, saat-saat yang tepat. Oh, kalau soal kayak gini kita gunakan aturan ini, soal ini kita aturan perkalian, yang ini aturan pertambahan. Nah, seperti itu. Nah, ada satu contoh soal yang bisa kita pelajari sama-sama. Nah, di contoh soal ini menggunakan dua aturan yang tadi kita udah pelajari bareng-bareng. Oke, mari kita belajar sama-sama dari contoh soal berikut. Fulan diberikan sebuah tantangan oleh temannya. Dia diberikan sederet angka dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Berapa banyak cara Fulan dapat membentuk angka dengan nilai kurang dari 460? Oke, terlihatnya cukup menantang ya soal yang ini, tidak seperti soal berikutnya yang lebih sederhana. Nah, berikut penjelasannya. Di dalam soal berikut ini, di dalam soal tadi ya, soal yang tadi itu Fulan harus memilih. Dia harus milih nih. Yang pertama itu dia harus memilih angka ratusannya. Angka pertamanya ya, angka ratusannya. Agar bilangannya kurang dari 460, tentunya Fulan cuma punya pilihan, tentunya cuma 4 ya, yaitu 1, 2, 3, 4 sebagai pengisi posisi angka ratusannya. Kedua, Fulan bisa memilih untuk angka puluhannya. Di angka puluhan ini Fulan punya beberapa
beberapa pilihan ya. Yang pertama, kalau misalnya dia yang memilih angka 1, 2, 3 sebagai angka buat ratusannya, maka berapapun angka kedua yang dipilih Fulan tidak menjadi masalah, asalkan tidak sama dengan angka pertamanya nih. Jadi dari 10 pilihan angka nih ya, tadi 0 sampai 9 ini, ada satu yang tidak boleh dipakai, yaitu angka pertama. Gitu. Tapi kalau angka pertama yang dipilih Fulan adalah 4, nah maka agar bilangannya nggak lebih dari 460 nih, maka angka kedua yang dipilih Fulan ini harus kurang dari 6 dan tidak sama dengan angka pertama. Berarti perlu kita pikirin baik-baik ya, ada berapa banyak nih puluhannya. Jadi dia bisa dibilang dia punya 50-an, 5 pilihan, sorry. Jadi dia punya 5 pilihannya, antara 0 sampai 5. Yang jelas kurang dari 460, begitu. Oke, dan yang terakhir, Fulan juga dia bisa memilih untuk angka ketiganya atau angka satuannya. Nah, di angka satuan ini Fulan nggak perlu khawatir lagi nih dengan syarat bahwa yang tadi ya, bilangan harus lebih kecil dari 460, karena kita tadi udah memastikan bahwa karena dia harus kurang dari 460, kita tadi sudah set bahwa angka terbesar yang bisa kita pilih itu adalah 4 dan 5, 405. Jadi nggak perlu peduli nih mau 9 pun nggak apa-apa, 459, karena maksimalnya tadi 460 ya. Tapi dengan syarat di pilihan yang terakhir ini, Fulan ini cuman punya 8 pilihan nih. Kenapa 8 ya? Kan 10 ya angkanya, karena udah ada 2 angka. Yang pertama itu dipakai di angka ratusan, dan yang kedua dipakai di angka puluhan gitu. Jadi tinggal sisanya aja dari 10 angka tersebut, tapi nggak boleh pakai menggunakan angka yang udah dipakai sebelumnya, seperti itu ya. Nah, dari poin 1 dan dari poin kedua, dan serta dari poin kedua ke poin ketiga ini, kita kan harus menghubungkan ya. Ini tuh dihubungkan oleh satu konjungsi urutan, karena seperti yang tadi aku bilang, ini gak langsung kan kita bisa memilih sekaligus. Fulan ini memilih step by step, di mana tadi yang pertama dia pilih dulu nih ratusannya, dia pilih dulu angka buat puluhan, sama yang terakhir. Nah, jadi kita bisa menggunakan aturan perkalian ya buat yang tadi. Nah, tapi kita lihat juga nih, ada pilihan ketika Fulan memilih yang tadi nih, yang puluhan itu. Nah, itu ada pilihan yang berbeda gitu. Kita jadi terdapat 2 pilihan gitu ya. Apakah dia memilih ratusannya 1 sampai 3 atau yang memilih ratusannya 4. Itu tuh keduanya caranya berbeda. Nah, kedua cara ini tuh akan kita pisahkan dan nantinya kita gabungkan dengan menggunakan aturan pertambahan yang tadi kita udah gunakan sebelumnya, aturan penjumlahan ya. Nah, kita untuk kita permudah, kita bagi menjadi kasus seperti berikut. Jadi kasus pertama nih, jika angka pertamanya 4, maka hanya ada satu pilihan untuk angka pertama, harus 4. Iya ya, karena syarat kasusnya tadi kan udah kita sebut sebelumnya. Nah, jadi yang pertama dia ada satu cara untuk memilih angka pertamanya, udah jelas 4. Ada 5 cara, ada 5 pilihan untuk angka keduanya, yaitu 0 sampai 5 kecuali 4. Jadi 0, 1, 2, 3 dan 5. Dan ada 8 pilihan untuk angka ketiga, 0 sampai 9 kecuali angka pertama dan angka kedua. Itu kasus pertama. Dan ada kasus kedua, yaitu jika angka pertamanya bukan 4, maka ada 3 pilihan nih untuk angka pertama, yaitu 1, 2, atau 3. Lalu juga ada 9 pilihan untuk angka keduanya, 0 sampai 9 kecuali angka pertamanya. Dan yang terakhir ada 8 pilihan untuk angka ketiganya atau satuannya nih, 0 sampai 9 kecuali angka pertama dan angka kedua. Ini bisa dibilang berarti kasus 1, jika angka pertamanya 4, maka ada 1 dikali 5 dikali 8, yaitu ada 40 bilangan yang dapat dibuat. Gitu. Jadi kalau kita depannya 4, angkanya pertamanya 4, ada 40 bilangan yang dapat dibuat. Tapi kalau selain 4, jika angka pertamanya bukan 4 nih, ada 3 kali 9 kali 8, atau bisa dibilang ada 216 bilangan yang dapat dibuat. Nah, sekali lagi nih aku bilang, karena tadi kita sedang membagi kasus, kita dapat menggunakan aturan penjumlahan. Maka banyak bilangan yang dapat dibuat adalah 40 ditambah 216 atau 256 bilangan yang dapat Fulan buat dari angka-angka tersebut. Nah,
Akhirnya kita sampai di akhir video ini. Saya berharap lewat video ini teman-teman semua bisa memahami apa sih itu aturan perkalian dan penjumlahan, dan juga bagaimana ya implementasinya pada soal yang ada. Setelah ini kita akan membahas bagian kedua dari bab ini, kaidah pencacahan, yaitu aturan permutasi dan juga aturan kombinasi. Ini bakal seru ya teman-teman. So excited. Sampai berjumpa di video berikutnya. Aku Samuel, aku undur diri dulu ya. Terima kasih teman-teman.